Kesehatan mental menjadi isu yang semakin serius di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut data Riskesdas 2018, jumlah kasus kesehatan mental yang ada di NTB, 13% masalah mental emosional, 8% depresi, dan 1% masalah gangguan jiwa berat yaitu skizofrenia. Faktor pemicunya beragam, mulai dari stres, tekanan sosial, hingga faktor genetik. Pemeriksaan dini dan pola hidup sehat menjadi langkah utama dalam menjaga kesehatan mental. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup penderitanya. Karena itu, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental perlu ditingkatkan, serta penting untuk segera mencari bantuan medis saat mengalami gejala masalah psikologis. Iya, jadi kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa, sebenarnya kesehatan jiwa itu ada dua elemen yang kita perlu lihat gitu ya. Yang pertama adanya distress atau rasa ketidaknyamanan di perasaan ataupun di pikiran. Perasaan yang menjadi tidak nyaman, sedih, bisa cemas, bisa ketakutan, bisa disertai juga mungkin ada pikiran-pikiran negatif, curiga. Namun bukan itu saja kalau kita bicara masalah kesehatan jiwa, ada satu elemen lagi, ada namanya disability atau ketidakmampuan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Biasanya bermasalah pada mungkin di pendidikan, di sekolah, atau mungkin di kantor, atau mungkin bermasyarakat. Jadi ada kendala bersosial, bahkan mungkin di rumah mengisolasi diri atau tidak mau melakukan kegiatan ini. Jadi kesehatan jiwa itu ada dua aspek itu yang perlu kita lihat untuk kita melihat apakah seseorang itu ada masalah kesehatan jiwa atau tidak. Kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa itu dari sebelum menikah, sebelum menikah sampai nanti setelah meninggal pasti ada masalah kejiwaan di situ. Saya jelaskan sedikit. Satu, sebelum nikah ya itu ada masalah. Ketika seseorang akan menikah, ada perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan latar belakang seseorang, ya. Saat mereka saling mengenal itu jadi stresor, bisa ada konflik di situ dan bisa menjadi masalah kejiwaan, ya. Kemudian saat menikah, prosesi pernikahan nanti akan mempersiapkan kehamilan. Mempersiapkan kehamilan juga ada perubahan hormonal yang bisa mengganggu beberapa masalah kesehatan jiwa di situ. Saat hamil, ya, ada perubahan suasana perasaan atau mood di situ. Bahkan nanti ketika melahirkan, mungkin yang tren banyak dibicarakan di masyarakat itu ada namanya baby blues. Kita tahu ya, baby blues ini sering pada ibu-ibu yang pada kehamilan biasanya yang primigravida yang baru pertama kali melahirkan. Itu sering tuh perasaan sedih, tidak bersemangat, kehilangan kegembiraan pada awal-awal. Kalau tidak ditangani dengan bagus, itu akan berlangsung lebih lama, bisa menjadi depresi postpartum. Nah itu pada saat melahirkan. Pada anak-anaknya pun bisa menjadi problem. Contoh misalnya pada anak-anak yang memang tidak dipersiapkan dengan baik, atau mungkin anak-anak yang memang ada kendala problem fisiknya, misalnya ada yang Down syndrome, ya, ada yang hiperaktivitas, ya, ada yang juga dengan autism. Nah itu sudah bermasalah dari awal. Atau anak-anak yang mungkin pendampingan atau pengasuhannya bermasalah. Contohnya mungkin anak-anak yang kelekatan dengan ayah bundanya tidak bagus. Akhirnya banyak bermain dengan smartphone. Akhirnya apa? Ada delay speech di situ. Jadi kemampuan bicaranya tidak sesuai dengan umurnya, tumbuh kembangnya terganggu. Itu pada anak-anak. Naik level lagi sedikit. Ya, tadi orang tua itu juga bisa banyak masalah dalam pernikahan karena pernikahan itu kan masalah basically secara teori karena menggabungkan dua kepribadian, dua latar belakang itu juga bisa menjadi masalah ke depannya kalau tidak dibina dengan baik. Anak-anak tumbuh kembangnya juga kan kita pantau juga ya pada usia anak yang paling sering apa? Fase bagaimana dia beradaptasi di sekolah. Karena kalau dalam ilmu psikiatrik itu elemen yang dilihat itu kan biopsikososial, kultur dan budaya bahkan hingga sampai spiritual. Nah, dalam aspek sosial itu sering pada anak-anak bagaimana dia adaptasi di sekolah, bahkan sekarang ada namanya bullying bagaimana dia ada circle-circlean lagi di sekolah, naik level lagi pada fase remaja. Pada remaja masalah kesehatan jiwa banyak sekali. Sekarang remaja putri banyak yang bermasalah mungkin di aspek impulsivitas sama regulasi emosi, sering ngebarcode, ya, suka menyakiti diri, bahkan udah mulai ada yang ranahnya misalnya penggunaan zat narkoba
bahkan ada yang sudah mencoba untuk melakukan hubungan seksual yang tidak bertanggung jawab. Nah itu kendala kesehatan jiwa udah mulai muncul di sana. Akhirnya jatuh dalam kondisi depresi, masalah gangguan jiwa berat juga bisa muncul. Naik level lagi itu di fase dewasa. Nah yang paling banyak fase dewasa itu kasus-kasus depresi, skizofrenia. Naik level lagi, jadi kalau lansia, waduh ada demensia di situ, gangguan perilaku. Nanti kalau misalnya teman-teman memperhatikan para nini-nini kita, itu ada namanya wandering, keluyuran, gitu bingung, nah itu demensia, lupa atau pikun ope kalau bahasa rasa kita. Ya, bahkan ketika meninggal pun orang yang ditinggalkan akan mengalami masalah kesehatan jiwa juga. Ya, ada namanya gangguan penyesuaian atau bereavement atau duka cita. Ada orang-orang yang kesedihannya mendalam sehingga sudah tidak mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa, panjang banget prosesnya, panjang banget untuk kita evaluasi, bukan hanya di satu waktu saja atau di satu klasifikasi umur, tapi dari sebelum pernikahan bahkan hingga kematian. Kalau untuk faktor genetik itu berpengaruh juga, Berpengaruh. Faktor genetik itu sangat berpengaruh. Contoh kalau kita misalnya bicara tentang gangguan mood banyak, ada bipolar disorder, ada depresi di situ. Orang tua yang memiliki penyakit seperti itu bisa menurunkan kepada atau misalnya pada kasus-kasus mungkin yang lagi marah, suicide atau bunuh diri misalnya. Itu kalau misalnya ada keluarganya dengan riwayat seperti itu, ada risiko. Dia meningkatkan risiko genetik itu. Ya, seperti itu. Yang paling penting adalah ketika kita merasa tidak nyaman kepada perasaan kita, pikiran kita gitu, satu adalah namanya deteksi dini, pemeriksaan kesehatan jiwa secara dini, dan itu bisa dilakukan di puskesmas, ya, bisa di puskesmas. Bahkan sekarang ada program untuk pemeriksaan kesehatan gratis, salah satu elemennya adalah pemeriksaan kesehatan jiwa, dan itu boleh di layanan primer, di screening, ada alatnya, ada kuesioner yang akan diisi untuk melihat apakah kita ada masalah mental emosional atau tidak, seperti itu ya. Kalau masalah kesehatan mental itu kan ada beberapa ya, penyakit terbanyak memang gangguan jiwa berat. Karena kalau untuk sampai ke level psikiater biasanya ke gangguan jiwa berat, itu skizofrenia kalau bahasa kita. Terus yang kedua yang paling banyak yang dominan itu memang problemnya gangguan cemas. Ya, angkanya gangguan cemas atau mental emosional kan 13% dari populasi. Yang paling banyak itu cemas. Cemas itu manifestasinya luas, bukan hanya perasaannya khawatir saja. Banyak yang datang itu dengan keluhan fisik, tidak nyaman di lambung, bertahun-tahun berobat tapi tidak membaik gitu ya. Ada gangguan tidur, ada berdebar, keringat dingin ya, keluhan-keluhan sakit kepala yang tidak membaik setelah dilakukan pemeriksaan oleh beberapa dokter, tapi pemeriksaan laboratorium dan semuanya dalam batas yang normal. Itu yang cemas. Ada juga yang depresi. Kasus depresi juga mulai meningkat, terutama pada dewasa awal atau Gen Z misalnya di remaja akhir, peralihan dari usia 19 sampai dengan 21 tahun. Itu banyak itu dengan depresi yang kita tangani, bahkan dengan ada kecenderungan untuk menyakiti diri. 3. Ya. Terkait beberapa hal mungkin yang saya temukan dalam kasus ini terkait bagaimana bunuh diri terjadi di lingkungan masyarakat ya. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan itu ya. Kalau kita lihat memang kalau ilmu kedokteran jiwa yang paling utama adalah sebenarnya ada elemennya, tidak bisa dikatakan salah satu itu penyebab seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Yang pertama adalah biologi. Seperti yang selalu saya sampaikan, aspek biologi itu penting, aspek di otak manusia. Ya, aspek otak manusia itu gambaran apakah memang ada problem neurotransmitter, kalau bahasa kita ada zat kimia yang sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nah, kalau kita bisa punya kadar serotonin yang terlalu rendah, itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, yang kedua, nah itu tadi ada genetik. Orang tua yang memiliki riwayat percobaan bunuh diri itu akan ada sekian persen diturunkan kepada anak-anak. Ada faktor lagi namanya faktor psikologis ya, dalam kondisi seseorang yang ada riwayat depresi, ada seseorang riwayat impulsif ya, ada seseorang yang dengan riwayat skizofrenia yang baik, itu sering menjadi masalah. Mungkin kalau kita ditemukan ada beberapa kasus orang dengan gangguan jiwa melakukan tindakan bunuh diri. Sebenarnya pada fase pengobatan gangguan jiwa berat, ketika sudah dalam kondisi normal, kita tidak bisa lepas. Kenapa? Ketika seseorang gangguan jiwa berat sudah dalam kondisi normal, dia sudah memahami apa
terjadi sebelumnya, ya, sehingga yang berdampak pada gituannya dia melakukan kegiatan-kegiatan atau perilaku yang mungkin saat ini memunculkan rasa malu dalam dirinya, itu yang bisa menekan dia sampai melakukan tindakan bunuh diri. Itu faktor psikologis. Kalau faktor sosial sekarang yang memang paling banyak untuk men-trigger itu ya itu tadi faktor bully yang paling banyak, ya, tekanan lingkungan, ya. Kemudian sekarang lagi banyak tuh tekanan di media sosial, cyberbullying itu juga banyak menyebabkan tekanan-tekanan kepada para remaja sehingga memunculkan perilaku bunuh diri. Atau sekarang salah satu faktor lain itu faktor sosial, budaya. Ada beberapa norma yang bisa sifatnya menekan, yang menyebabkan seseorang itu ketika misalnya melakukan kesalahan tidak cukup dia merasa terselesaikan masalahnya hanya dengan meminta maaf atau bertaubat saja, karena kuatnya rasa malu yang muncul karena tekanan aspek budaya kita ketika melanggar sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menurut budaya. Nah, itu juga bisa memunculkan seseorang menjadi tertekan dan menyebabkan melakukan tindakan bunuh diri. Ada lagi mungkin aspek-aspek sosial lain seperti misalnya kegiatan-kegiatan di masyarakat, atau mungkin kalau ini agak sering terjadi aspek sosial itu penggunaan zat yang paling sering memang penggunaan alkohol, ya, karena alkohol itu sering memicu penurunan emosi yang menimbulkan seseorang itu impulsif melakukan tindakan bunuh diri. Nah, jadi sebenarnya bunuh diri itu bisa dicegah. Ya, bunuh diri itu bisa dicegah dengan apa? Dengan melakukan preventif pencegahan yang dilakukan dari usia dini. Bagaimana merubah pola pendampingan kita kepada remaja, bagaimana merubah pola pengasuhan, ya, hal-hal yang memang tidak diperbolehkan secara hukum, secara agama, secara budaya itu sudah diajarkan sejak usia dini, ya. Kenapa? Karena faktor-faktor risiko itu muncul apabila area-area itu tidak di cover atau tidak dilindungi sejak usia dini, sehingga munculnya di usia remaja akhir ataupun dewasa. Jadi bunuh diri itu kalau kita lihat sebenarnya agak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki karena sifatnya impulsif, jadi cenderung akan fatalitasnya tinggi, bahkan sampai menyebabkan kematian. Sedangkan kalau pada perempuan, karena konsepnya lebih ke para suicide atau percobaan, maka lebih banyak pencederaan diri yang sifatnya untuk merilis emosi, untuk mendapatkan attention atau perhatian dari orang-orang yang mungkin mengabaikan dia, atau mungkin harapannya untuk bagaimana mendapatkan bantuan dari masalah yang mungkin dia tidak bisa selesaikan. Itu agak berbeda ketika ide bunuh diri muncul atau percobaan bunuh diri pada laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau misalnya kami di rumah sakit mendapatkan kasus pada laki-laki, itu intervensinya akan sangat tinggi lagi. Bukan berarti kalau pada perempuan tidak, tapi pada perempuan kami akan lebih jauh lagi menggali sebenarnya ada problem apa di belakang atau latar belakang sampai dia memunculkan perilaku untuk pencederaan diri. Jadi Pak Dokter, seberapa penting sih kita untuk menjaga kesehatan mental? Mungkin tipsnya seperti apa? Iya, sebenarnya kita nggak bisa memisahkan ya antara kesehatan fisik dan kesehatan mental atau jiwa, karena itu satu kesatuan utuh, ya. Ketika kita menjaga fisik dengan baik, dengan berolahraga, memberikan nutrisi yang bagus, dengan tidur yang teratur, menjauhkan fisik kita dari konsumsi hal-hal yang memang tidak baik untuk tubuh seperti narkoba, alkohol, ya, menstabilkan misalnya kegiatan aktivitas fisik kita dengan berolahraga ringan, maka kesehatan jiwa kita akan jauh lebih baik. Namun ada beberapa hal yang perlu kita jaga terkait kesehatan jiwa kita. Satu, bagaimana untuk bisa menyampaikan, ya, berlatih untuk bisa bicara dengan teman bicara kita, ya, untuk menyampaikan apa yang kita rasakan, ya. Terkadang beberapa kasus yang muncul dalam keseharian praktek saya, problemnya adalah kesulitan untuk seseorang atau remaja atau dewasa awal untuk menyampaikan apa yang tidak nyaman, apa hal yang tidak sesuai dengan harapannya dia, gitu. Ketika dia mengalami sesuatu hal yang mengecewakan, dia hanya simpan saja sendiri. Akhirnya itu menumpuk menjadi suatu masalah stres yang cukup tinggi yang bisa memunculkan masalah kesehatan jiwa ke depan. Terus yang kedua, ini tadi
kita perlu untuk menjaga kesehatan jiwa kita, mencari circle yang baik. Ya, jadi mencari circle pertemanan, mencari lingkungan yang baik, yang positif, yang membuat kita ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga tadi kita memiliki waktu me time yang cukup baik untuk menjalankan hobi-hobi kita. Tentu hobi-hobi yang positif ya.